Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup seorang tokoh reformis Arab Saudi. Pertolongan dari Dir'iyah. Setelah terusir dan dikhianati di Uyainah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pergi menuju Dir'iyah. Saat itu tahun 1157 Masehi. Dir'iyah dipimpin oleh Muhammad bin Saud. Di Dir'iyah, Syekh bertamu di rumah Abdullah bin Suwailim dan Ahmad bin Suwailim. Dua orang ini merupakan kerabat sekaligus muridnya. Awalnya kedua orang ini takut kalau Amir Muhammad bin Saud akan menyakiti atau menghukum mereka karena menerima Syekh sebagai tamu. Tapi Syekh meyakinkan mereka dengan pertolongan dan penjagaan Allah. Ia berkata kepada mereka, Allah akan menjadikan untuk aku dan kalian jalan keluar. Pemimpin Dir'iyah, Muhammad bin Saud, memiliki dua orang saudara, Thunan dan Misyari. Keduanya telah mendengar dan menerima dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Saud juga memiliki seorang istri yang cerdas dan religius, namanya Maudah binti Abi Waton rahimahullah. Sang istri juga meyakini bahwa materi dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ajaran pemurnian Islam. Kedua saudara Muhammad bin Saud datang menemui dan mengatakan, laki-laki ini, maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah durian jatuh yang Allah berikan padamu. Manfaatkanlah apa yang khusus Allah anugerahkan padamu ini. Keduanya memotivasi Muhammad bin Saud untuk menyambut kedatangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Saud juga dikenal sebagai orang yang berakhlak baik dan mudah dalam menerima kebenaran. Tak menunggu lama, ia segera pergi bersama dua orang saudaranya menemui Muhammad bin Abdul Wahhab di rumah Ahmad bin Suwailim. Ibnu Saud mengucapkan salam dan menunjukkan penghormatannya. Ia kabarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa ia akan membelanya seperti membela istri-istrinya dan anak-anaknya. Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan materi dakwahnya. Semuanya adalah apa yang diajarkan dan didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang diajarkan adalah apa yang Rasulullah perintah dan larang. Ia jelaskan bahwa bid'ah dalam agama adalah kesesatan. Ia juga sampaikan bahwa Allah akan memuliakan orang-orang yang berjihad, dan persaudaraan yang hakiki hanyalah dengan Islam. Setelah Muhammad bin Saud mengetahui apa itu tauhid, mengetahui juga maslahat yang dibawa di dunia dan akhirat, ia berkata kepada Syekh, sesungguhnya agama Allah dan Rasulnya ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bergembiralah dengan pertolongan untukmu dan untuk apa yang kau dakwahkan, dan jihad bagi mereka yang menyelisih tauhid. Allah membuat dada Muhammad bin Saud lapang menerima dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan ia nyatakan sikap tegas untuk membantunya dan melawan mereka yang menentangnya. Namun, Ibnu Saud memberikan dua syarat. Pertama, Muhammad bin Abdul Wahhab harus berjanji agar tidak menikungnya atau merebut kekuasaannya jika Allah telah memenangkan dan mengokohkan dakwahnya. Kedua, Syekh tidak boleh melarangnya memungut pajak bumi yang telah ia tetapkan untuk penduduk Dir'iyah di waktu panen. Syekh menanggapi, poin pertama, darah dengan darah, pengkhianatan dibalas penghancuran. Dan poin kedua, aku berharap Allah memberikan padamu penaklukan dan memberikan padamu banyak ghanimah, dan itu lebih baik dari khorat tersebut. Artinya, Syekh menyepakati poin pertama dan menolak poin kedua. Perhatikanlah akhlak beliau. Beliau tolak dengan sopan, bahkan dengan optimisme, harapan, dan doa agar diberikan yang lebih baik. Beliau tidak membenarkan pajak tersebut. Beliau tidak mentoleransi kesalahan walaupun dalam keadaan membutuhkan bantuan. Beliau bukanlah penjilat yang menghalalkan segala cara untuk mendapat simpati, memaklumi kesalahan demi tercapai tujuan dakwah. Tidak. Muhammad bin Saud pun membaiat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk bersama-sama berdakwah kepada Allah.
berjihad di jalannya, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan menegakkan syariat Allah di tengah masyarakat. Setelah peristiwa pembayatan ini, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tinggal selama 2 tahun di Dir'iyah. Ia berdakwah dan membimbing masyarakat di sana. Dalam masa itu pula datang orang-orang dari Uyainah yang juga mendukung dakwahnya. Seorang orientalis menyebut mereka dengan mengatakan, mereka ini adalah tokoh-tokoh utama Wahabi. Nama-nama mereka disebutkan dengan pemuliaan. Anak keturunan mereka mendapat penghormatan dan pemuliaan di istana kerajaan. Penyesalan Utsman bin Ma'mar. Perkembangan pesat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terdengar oleh Utsman bin Ma'mar, pemimpin Uyainah. Ratusan orang telah mengikuti dakwahnya. Utsman pun menyesali apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia telah menodai hak Syekh Muhammad. Akhirnya, ia datang menemui Syekh dengan membawa para pembesar Uyainah. Ia meminta maaf dan meminta agar bersedia kembali ke Uyainah. Syekh menjawab bahwa ia telah berjanji untuk bersama Muhammad bin Saud. Janji wajib ditunaikan. Muhammad bin Saud pun menolak kalau Syekh kembali ke Uyainah. Utsman pulang dan kecewa. Ia telah menyia-nyiakan kebaikan yang ada di tangannya. Dakwah semakin tersebar. Para pelajar pun datang menuju Dir'iyah untuk menimba ilmu dari Syekh. Mereka mempelajari ilmu akidah, Al-Quran, tafsir, fikih, dan usul fikih, hadis dan mustalahnya, ilmu-ilmu bahasa Arab dan sejarah, dan lain-lain. Dir'iyah ibu kota dakwah. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa berkah bagi Dir'iyah, bukan hanya bagi penduduknya, tapi juga bagi kehidupan di ibu kota sendiri. Bukan hanya dari sisi religius, tapi juga dari sisi duniawi. Kota itu menjadi hidup dengan banyak orang datang untuk belajar. Geliat aktivitas ekonomi tumbuh seiring kedatangan para perantau. Tata hukum yang menggunakan pemahaman Asy'ariyah diganti dengan hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pajak dihapuskan dan zakat dihidupkan. Kekacauan pun berganti dengan keamanan. Budaya pengajian agama semakin semarak. Di saat itu pula Dir'iyah memerangi buta huruf. Diharuskan bagi masyarakat untuk belajar membaca dan menulis berapapun usia mereka. Betapapun tinggi kedudukan mereka, harus sama-sama duduk belajar. Masyarakat juga diajarkan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dalam agama dengan pengkajian yang mendalam. Semangat jihad dihidupkan. Pemikiran khurafat, semangat ibadah tanpa dalil, dan budaya taklid diberangus. Sebagai gantinya, ditumbuhkanlah pemahaman Islam yang sahih. Sebagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, keadaan Dir'iyah kala itu mengingatkan kita momen-momen saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya membangun kota Madinah setelah hijrah. Berjihad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak hanya berdakwah dengan ceramah dan menulis buku, tapi ia juga menentuh metode nabawi dengan cara surat menyurat. Ia kirimi surat kepada kepala daerah negara dan kabilah tetangga, menyeru mereka untuk menauhidkan Allah, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan yang tersebar di tengah mereka. Beliau jelaskan dengan dalil-dalil yang mudah ditangkap, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Respon mereka terhadap dakwah tersebut beragam, bahkan sampai ada yang menuduh beliau mengkafirkan kaum muslimin. Tidak cukup dengan tuduhan, mereka nyatakan permusuhan. Mereka siapkan pasukan untuk memerangi dakwahnya. Hal ini karena kemarahan mereka saat melihat sebagian kabilah menerima dakwahnya. Muhammad bin Abdul Wahhab tidak meragukan kesungguhan Muhammad bin Saud dalam memperjuangkan dakwah sunnah. Namun, ia belum mengetahui bagaimana keadaan kalau harus sampai berperang. Akhirnya ujian ini datang. Musuh menantang untuk berperang, dan Muhammad bin Saud tetap memegang teguh janjinya membela dakwah tauhid ini. Padahal Dir'iyah adalah negeri kecil, penduduknya tidak lebih dari 1000 orang. Jumlah rumah yang ada di sana tidak lebih dari 70 rumah. Meskipun sedikit, tapi mereka tetap berani membela akidah yang benar. Tidak menunggu lama, hanya 2 tahun saja Syekh tinggal di Dir'iyah. Kampung tersebut diserang oleh negeri-negeri lainnya,
Jihad pun dimulai sejak tahun 1160 Hijriah. Mereka menghadapi Diham bin Duwas yang memimpin penduduk Riyadh dan Tuba. Dalam pertempuran ini, 2 orang putra Muhammad bin Saud, Faisal dan Saud, gugur. Kuasa kepemimpinan Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud terus menunjukkan loyalitasnya terhadap dakwah tauhid. Ia menghadapi musuh-musuh dakwahnya dengan kekuatan hingga ia wafat pada tahun 1179 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Kepemimpinan pun diserahkan kepada putranya, Abdul Aziz. Abdul Aziz tetap meneruskan perjuangan sang ayah. Setiap permasalahan yang ia hadapi, selalu ia ajak Muhammad bin Abdul Wahab diskusi untuk mencari solusi. Bahkan ia tidak akan memutuskan suatu masalah kecuali dengan persetujuan Syekh. Perperangan dengan Riyadh dan wilayah-wilayah yang memusuhi dakwah terus berlangsung hingga di masa pemerintahan putra Muhammad bin Saud, Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Hingga akhirnya setelah kurang lebih 30 tahun berperang dengan Riyadh, Abdul Aziz bin Muhammad berhasil menaklukkan Riyadh pada tahun 1187 Hijriah. Setelah berhasil menaklukkan Riyadh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengirim surat kepada Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Isi surat tersebut sebagai berikut. Aku menyukai hal-hal baik untukmu, sebagaimana aku suka kalau hal itu untukku. Dalam permasalahan musuh-musuhmu ini, Allah telah menunjukkan padamu sesuatu yang tak pernah kau bayangkan. Menurutku, sepantasnya Anda memperbanyak ucapan seperti yang diucapkan Hasan al-Basri. Ya Allah, Untukmu-lah pujian karena Engkau telah menciptakan kami, memberi kami rezeki, memberi kami hidayah, memberi kami jalan keluar. Untukmu-lah pujian atas nikmat Islam dan Al-Quran. Untukmu-lah pujian atas nikmat keluarga, harta, dan kesehatan. Engkau kalahkan musuh kami, Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau berikan kami keamanan, Engkau sempurnakan kesehatan kami. Dan segala puji bagimu, hai Rabb kami, atas segala permintaan yang kami ajukan dan Kau kabulkan. Segala puji bagimu pada semua itu. Pujian yang banyak dan yang baik sampai Kau meridhoinya. Dan segala puji juga bagimu yang telah meridhoinya. Surat ini mengandung pelajaran akidah yang agung. Syekh mengajarkan hanya kepada Allah SWT rasa syukur dianjurkan. Tidak ada sekutu baginya dalam nikmat besar kemenangan ini. Beliau ajarkan ini sebagai praktik dari apa yang dipelajari selama ini. Jangan sampai rasa bangga diri sempat masuk di hati Abdul Aziz. Karena itulah ia menasihati langsung Abdul Aziz dikaruniai kemenangan besar. Muhammad bin Abdul Wahab dan saudaranya Sulaiman. Sebagaimana yang masyhur dan sempat kita singgung di awal tulisan, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab berselisih paham dengan saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahab. Perselisihan ini muncul karena tuduhan-tuduhan bohong dan hasad kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Biasanya para penentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahab akan membawakan kisah perseteruannya dengan saudaranya Sulaiman agar terkesan dakwah ini tertolak sejak awal. Namun mereka menutupi apa yang terjadi keduanya di kemudian hari. Pada tahun 1190 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Wahab rujuk dari kesalahannya atas saudaranya. Ia sudah menulis sebuah risalah. Musuh-musuh dakwah tauhid tutup mulut, tak pernah menyebut risalah ini. Mereka malu untuk menyebutkan fakta sejarah tentang rujuk dan taubatnya Sulaiman bin Abdul Wahab atas tuduhannya terhadap saudaranya. Para musuh dakwah Muhammad bin Abdul Wahab sadar dakwah ini terus besar dan tumbuh. Sulit bagi mereka menghadapi dengan kekerasan. Karena itu, mereka menempuh cara lainnya. Mereka membuat fitnah-fitnah jahat atas nama Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara mereka yang menempuh cara itu adalah Sulaiman bin Muhammad bin Suhaim. Ia kirim surat berisi fitnah ke Ahsa dan daerah-daerah di Teluk. Dan tuduhan itu dibantah oleh Syekh dengan risalah-risalah yang berisikan argumentasi yang kuat. Selain Sulaiman bin Muhammad, banyak para penguasa dan pemimpin Arab yang turut serta memfitnah dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka lakukan itu untuk menjaga kelanggengan kekuasaan mereka, akhlak dan ibadah Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara kebiasaan Muhammad bin Abdul Wahab adalah menghidupkan sebagian besar waktu malam untuk mengerjakan salat. Ia adalah seorang yang tenang dan teliti dalam memutuskan hukum, tidak mengedepankan hawa nafsu dari wahyu. Kalau ia mendapati ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam suatu permasalahan, ia berpegang pada keduanya dan tidak condong pada selainnya. Kalau tidak mendapati keterangan dari Al-Quran dan hadis,
Ia merujuk kepada imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kemudian mengkajinya mana yang lebih mendekati pada Al-Quran dan Sunnah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang zuhud dan afif, menjaga kehormatan diri. Seorang dermawan yang tak pernah menolak orang yang meminta, meskipun harta Baitul Mal berlimpah. Ia tidak sembrono dalam mengelolanya. Ia tetap makan dari hasil yang halal. Bahkan ia memiliki utang yang besar untuk membiayai hidup para pelajar. Pernah ada sejumlah perantau yang hendak belajar padanya. Kemudian ia menanggung utang yang banyak demi memberi perbekalan dan mencukupi kebutuhan mereka. Ia juga terbiasa mencukupi kebutuhan para musafir. Saat kota Riyadh dikuasai, menghabiskan 40.000 najdiyah untuk menghidupi kebutuhan orang-orang miskin. Setelah menempuh perjalanan panjang, berjihad dalam menuntut ilmu dan mendakwahkannya, berjihad membela tauhid dan menghadapi para penentangnya, Allah mewafatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pada hari Senin akhir bulan Syawal 1206 Hijriah. Saat itu usianya menginjak 92 tahun. Ia habiskan lebih dari separuh usianya, lebih dari 50 tahun untuk berdakwah dan membimbing masyarakat. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, memasukkannya ke dalam surga, dan membalas jasa-jasanya dengan balasan yang terbaik.